Di sini ada NHK N2 Max dan ini NHK N2 Elite. Mana yang lebih cocok dengan karakter kalian dan juga kebutuhan kalian? Kita bakal bahas di video kali ini. Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Acuan Hobi bareng gue Rizandi. Yes, di video kali ini gue bakal ngebahas helm N2 series dari NHK. Ini ada yang Max dan ini ada yang versi Elite-nya. Kita bakal mengoperasi kedua helm ini. Dan sebelum lebih lanjut, gue pengen ngebahas beberapa hal tentang brand NHK Open Face-nya. Jadi kalau misalnya flashback ada NHK S1GP Pro, ada R1 series, juga ada N2 series sekarang gitu. Jadi kalau gue ngeliat NHK itu dia lebih kayak fokus ke salah satu fitur yang pengen mereka kembangkan dan itu menurut gue selalu berhasil. Let's say kita bahas S1GP Pro dengan fitment yang luar biasa, itu merupakan terobosan yang oke dari brand NHK. Lanjut ke R1 series yang masih sama juga karena mereka punya karakter DNA yang sama, shell-nya sama. Dan sekarang masuk ke N2 series yang menurut gue mereka itu punya sirkulasi udara yang optimal. Jadi mereka fokus untuk sirkulasi udaranya dan emang itu works banget gitu. Di situ mereka mengadaptasi air turbo system nama si teknologinya dan menggunakan mekanisme rotary gear untuk intake ventilation-nya dan itu selain emang desainnya juga oke, cara fiturnya pun emang optimal gitu ya untuk si ventilasi dari helm N2 series ini. Dan selain itu gue bakal bahas beberapa hal lainnya mengoperasi antara kedua helm ini. Kita mulai dari harganya dulu. Untuk harganya, NHK N2 Max ini yang versi Max-nya, dia itu dijual dengan harga 505.000, sedangkan untuk yang N2 Elite dia itu dijual harga 360.000. Itu merupakan harga eceran tertingginya dari brand NHK. Dan dengan kedua harga tersebut emang ada perbedaan yang fair sih menurut gue. Ntar kita bahas. Pertama kita langsung bahas soal desainnya secara tipis-tipis aja dulu. Untuk desainnya emang yang NHK N2 Max ini dia lebih agresif walaupun keduanya emang punya karakter yang sporty agresif ya. Cuman untuk yang N2 Max ini dia lebih agresif lagi karena dia menggunakan long spoiler di area belakang di sini dan juga visor yang senada dengan karakter belakangnya dari helm N2 Max. Sedangkan untuk yang N2 Elite di sini ini tuh dia tetap sporty, cuman dia tuh dibuatnya lebih simpel dengan spoiler yang lebih pendek dan juga visor yang lebih simpel. Ini mirip dengan yang N1 series gitu. Cuman kesamaannya kedua helm ini sudah menggunakan RSD lens atau Revolution High Definition Lens. Itu teknologi terbaru dari NHK yang dipakai di beberapa open face-nya mereka, termasuk yang full face-nya juga sih. Dan overall kalau misalnya ngelihat detail-detailnya, ini tuh kedua helm ini punya detail yang sangat baik. Menurut gue QC dari timnya NHK, dari brand NHK ini untuk eksterior dia bekerja dengan sangat baik. Mulai dari detail-detail molding shell-nya, begitu pula dengan karet-karet yang ada di helm N2 series ini. Dan perbedaan selanjutnya soal kedua helm ini itu tuh soal inner shell size. Jadi kedua helm ini punya inner shell yang berbeda, begitu pula dengan si IPS-nya. Kita ngomongin soal yang Max dulu, karena Max ini dia punya kelebihan, dia itu punya dua inner shell size, jadi provide kenyamanan yang lebih presisi buat setiap lingkar kepala. Itu merupakan salah satu fitur yang cukup mahal. Sedangkan untuk yang N2 Elite ini hanya menggunakan satu shell size aja. Begitu pula dengan material si IPS-nya pun gue pikir sedikit berbeda dan finishingnya pun berbeda. Untuk yang N2 Max ini dia dibalut dengan warna hitam, warna gelap, sedangkan N2 Elite ini dia menggunakan IPS yang berwarna putih. Tapi untuk si kanal-kanalnya, untuk rem udaranya, ini semuanya rapi, lubang ventilasinya pun ini dibuat rapi di bagian IPS masing-masing kedua helm ini. Lalu untuk bobotnya. Untuk bobotnya juga ternyata ada perbedaan. Untuk N2 Max ini bobotnya di sekitar 1350 gram dan N2 Elite ini dia lebih ringan karena bobotnya hanya 1250 gram aja. Jadi ini mungkin bakal cocok buat teman-teman yang pengen helmnya ringan cuman 1200-an gram aja. Ini menarik. Dan sekarang kita lanjutin ngebahas soal interior dan juga fitment dari kedua helm ini. Nah, di sini tuh makin terasa lagi perbedaan antara kedua helm ini selain dari harga, sedikit soal desainnya, dan soal beberapa fitur di IPS-nya. Dan sekarang soal interior, ini kerasa banget perbedaannya. Pertama, lihat yang Max dulu. Untuk yang Max ini, dia menggunakan material yang lebih, kainnya tuh lebih
bisa menyerap keringat, halus juga, lembut juga gitu ya. Cuman ini kainnya tuh semacam hydro cool untuk si Max ini, dan juga dia punya beberapa aksen-aksen tambahan kayak jahitan berwarna merah dan juga putih. Lalu di bagian crown padnya ada juga lining berwarna merah biar ngasih aksen lebih dinamis lagi di bagian interiornya untuk NHK N2 Max. Sedangkan yang untuk N2 Elite di sini dia itu semuanya berwarna hitam gelap aja tanpa ada aksen tambahan. Jahitannya pun warnanya sama gitu, warna hitam juga untuk jahitannya. Kainnya ada sedikit perbedaan kalau misalnya kita rasain di sini. Dia tuh sama-sama lembut, cuman kesannya yang ini feelsnya tuh kayak lebih hangat aja buat yang N2 Elite. Itu di situ perbedaannya, dan kesamaannya sama-sama menggunakan beberapa material tambahan aksennya kayak menggunakan Fox leather atau kulit sintetis gitu. Dan ini ada looksnya semacam mesh, tapi bukan mesh, ini cuman kain aja yang polanya seperti kayak mesh gitu. Dan kesamaannya kedua helm ini menggunakan sistem penguncian Micromatic Retention System, tapi materialnya juga berbeda. Untuk yang Max ini menggunakan materialnya tuh stainless steel yang sudah tersertifikasi ECE 2206 untuk strapnya aja. Jadi sudah steel lock system. Sedangkan untuk yang Elite ini menggunakan Micromatic yang materialnya masih pada umumnya kayak pada umumnya gitu ya. Dia menggunakan plastik ABS untuk sistem penguncian lock system dari si N2 Elite. Itu perbedaannya. Dan yang lebih kentara lagi soal komposisi padding dari kedua helm ini. Untuk N2 Elite dia menggunakan 3 komposisi padding. Jadi dia ada crown pad, ada cheek pad, dan juga ada neck roll yang bisa dilepas. Jadi ada 3 komposisi utama gitu ya. Sedangkan kalau misalnya ngelihat yang N2 Max di sini, gue liatin lagi N2 Max. N2 Max ini menggunakan 2 komposisi aja, hanya menggunakan cheek pad yang panjang tanpa ada neck roll, dan juga 1 buah crown pad. Jadi ada yang ini 3 padding, ini 2 padding. Dengan komposisi tersebut ada perbedaan fitment yang cukup kerasa sih kalau menurut gue. Oh iya, dan ada tambahan sedikit soal di fitur interior dari kedua helm ini sebelum gue ngebahas soal fitment ya. Kedua helmnya pun punya fitur yang sama, yaitu pertama sudah wearable glasses, keduanya ntar gue pastikan di bagian fitment. Dan yang kedua, mereka itu sama-sama punya slot speaker intercom. Buat N2 Max, dia tuh masih sama dengan N1 Max, sama-sama punya slot speaker intercom, udah tetap ada slotnya gitu ya. Sedangkan untuk yang N2 Elite di sini dia punya pengembangan dibandingkan dengan pendahulunya yaitu N1 Elite. Sekarang punya speaker intercom, sedangkan yang N1 Elite dulu itu tidak ada speaker intercom slot untuk speaker intercom gitu. Jadi itu sebuah pengembangan buat di versinya yang Elite gitu. Itu good point, keduanya sudah punya slot speaker intercom. Dan sekarang kita bakal ngebahas soal fitment dari kedua helm ini. Oke, sekarang gue bakal ngebahas fitting dari kedua helm ini, yaitu NHK N2 Max juga N2 Elite. Dan untuk informasi, lingkar kepala gue itu 56 cm, dan helm ini keduanya menggunakan size S, jadi sesuai dengan lingkar kepala gue. Kita coba dulu yang pertama dari NHK N2 Max dulu. Oke, jadi untuk N2 Max ini buat gue itu fitmentnya kerasa solid, jadi ngerasa meluk semua bagian kepala gue itu enak kekuncinya, dan karena dia punya 2 inner cell size atau 2 IPS size, jadinya minim gap antara kepala gue dan juga bagian IPS ataupun shellnya gitu. Jadi dia tidak membutuhkan padding yang tebal, karena untuk setiap ukurannya dia punya beberapa variabel ukuran padding dan juga ukuran IPS. Jadinya ini kerasa banget helmnya tuh jadi minim untuk bergerak pada kondisi-kondisi tertentu. Jadi tetap enak kuncinya, semuanya terkuncinya enak banget gitu. Jadi minim ada pergerakan dari si helmnya gitu. Karena itu gapnya sangat tipis gitu dengan adanya 2 inner cell size. Enak. Dan juga untuk di bagian lehernya, karena dia tidak ada neck roll di area belakang, jadi gue lebih leluasa di bagian tangkuk belakang lehernya. Dan juga untuk bagian pipinya, untuk chippadnya ini enak juga, nyaman juga. Gue ngerasa kekunci di bagian bawah sini kayak tersanggah gitu untuk bagian cheek padnya, dan untuk ruang telinganya juga luas gitu. Dan ngomongin soal bagian cheek padnya, helm ini yang Max ini dia punya IPS di bagian pipi, sedangkan yang Elite ini dia nggak punya IPS di bagian pipi. Itu perbedaan juga untuk di bagian interiornya, dan juga fitmentnya jadinya berubah juga karena ada IPS di bagian pipi gitu. Ini oke untuk fitment dari Max, enak. Oke, dan untuk fitur wearable glasses-nya kita coba kacamata.
Oke, ini sangat leluasa buat teman-teman kacamata. Ini enak banget, luas banget untuk slot kacamatanya, untuk frame kitanya enak, mantap ya. Dan langsung berembun. Jadi problem yang radar berkacamata itu pasti embunnya bukan ke visor tapi ke kacamata dulu. Oke, dan kurang lebih seperti itu untuk fitmentnya. Fittingnya dari MX ini, buat gue sih ini recommended sih untuk fitmentnya, enak buat MX ini. Sekarang kita coba yang Elite. Oke, bismillah. Oh. Yang pertama udah jelas perbedaan yang kerasa itu soal bobotnya. Kerasa banget 100 gram itu di kepala kita lumayan menghasilkan feels yang berbeda. Helm ini jauh lebih ringan karena bobotnya hanya 1250 gram. Lebih ringan dari yang Max di 1350. Dan untuk fittingnya, kunciannya, meluknya ini untuk bagian crown pad mirip banget dengan yang Max karena konstruksinya mungkin sama, konstruksi dari si IPS-nya, tapi untuk ketebalan paddingnya kerasa banget berbeda gitu ya, karena dia hanya ada satu inner cell size. Jadi terutama gue juga pakainya size S, jadinya dia membutuhkan padding yang tebal. Ini kerasa banget, helmnya jadi kesannya kayak yang empuk gitu, kayak yang empuk karena emang paddingnya tebal gitu. Ini bakal cocok buat teman-teman yang membutuhkan fitment helm yang empuk dan bakal cocok dengan segala macam head shape sih biasanya kalau misalnya si paddingnya empuk gitu. Jadi yang membedakan setiap ukurannya untuk di helm yang Elite ini hanya ketebalan paddingnya aja gitu, karena shell size-nya atau si inner cell size-nya atau IPS-nya hanya ada satu ukuran aja. Lalu untuk bagian neck roll-nya, karena dia ada neck roll, jadi sedikit menahan walaupun ya tidak terlalu mengganggu gitu ya. Cuman perbedaannya berbeda dengan yang Max, karena Max tadi lebih leluasa, sedangkan ini ada ketahan sedikit untuk bagian neck roll kita gitu untuk yang versi Elite. Dan untuk bagian cheek padnya, pertama kesamaannya mereka sama-sama punya ruang telinga yang luas. Ini luas banget ruang telinganya, aman banget, gapnya kedalamannya jauh banget buat pakai slot, buat pakai ya, speaker intercom macam apapun juga. Gue yakin nggak akan nempel ke telinga kalian karena gapnya jauh, leluasa, atas bawahnya pun ini masih aman buat telinga gue. Ini aman banget untuk ruang telinga kita gitu ya, aman, enak. Ini karena paddingnya tadi gue bilang lebih tebal juga. Ini sama-sama size S, cuman ketebalan paddingnya beda. Jadinya ini masih bisa gue tekan ke bawah buat memaksimalkan fitmentnya. Dan emang jadinya kita bisa bergerak dari keempukan paddingnya gitu. Ini helmnya empuk gitu. Empuk pasti banyak yang suka juga sih fitment kayak gini, helmnya yang empuk. Jadi tergantung kalian sukanya fitment seperti apa. Yang lebih mengunci secara menyeluruh atau nyari fitment yang empuk yang bakal nyaman untuk segera tipe kepala gitu ya. Ini oke sih gitu. Oke, dan sekarang kita coba untuk bagian fitur wearable glasses-nya. Dan aman, sama-sama leluasa banget buat fitur kacamata. Sangat leluasa, masih bisa di setting-setting juga. Ini kayak nggak pakai cheek pad gitu ya, nggak ada yang ngalangin bagian cheek padnya. Dan leluasa banget buat teman-teman kacamata. Ini salah satu versi atau tipe helm yang gue rekomendasikan buat teman-teman yang berkacamata. Enak, leluasa banget gitu. Oke, dan kesimpulannya soal kedua helm ini, pertama dari segi harganya udah jelas ada perbedaan seperti yang gue bilang di awal tadi. Tapi di harga marketplace ternyata ini tuh lebih murah. Kalau misalnya HET-nya tuh tadi yang ini 500.000, 505.000 untuk yang Max dan yang Elite itu 360.000. Ternyata pada saat video ini dibuat, harga di marketplace itu lebih murah karena yang Max ini dijual sekitar Rp470.000 sampai ke Rp490.000. Dan untuk yang versi Elite dia tuh start dari 340.000-an sampai ke 360.000. Jadi ada potongan harga, ada voucher mungkin atau emang harganya sudah turun. Jadi pokoknya harga di marketplace sekarang harganya hanya sekian, 470-an, 480-an, ini 340-an lah. Begitu. Dengan perbedaan harga tersebut sekitar 150.000 antara kedua helm ini, menurut gue itu perbedaan yang cukup fair yang ditawarkan dari brand NHK untuk N2 series ini. Untuk yang Max ini dia punya kelebihannya dengan harga yang lebih mahal, dia punya multiple inner cell size, IPS size itu oke, dan juga dia punya interior dengan detail yang lebih lebih bisa memanjakan usernya gitu ya dengan detailnya. Berbeda dengan yang Elite. Jadi N2 Max ini menurut gue cocok buat teman-teman yang emang nggak mau nanggung gitu ya. Untuk kedua helm ini pengen langsung spending 100.000 cuman mendapatkan hal tersebut, dan kalian suka tipe helm dengan desain yang lebih agresif lagi gitu ya, lebih dinamis lagi untuk si desainnya.
untuk helm N2 Max. Dan juga bakal cocok buat teman-teman yang suka fitment yang presisi, ya karena tadi gue bilang dia punya 2 inner shell size. Dia snug banget, enak banget kuncinya karena terkunci ukurannya dari IPS-nya juga dari si padding-paddingnya. Sedangkan yang untuk N2 Elite ini bakal cocok buat teman-teman yang nyari helm tuh lebih simpel dan lebih ringan juga, cocok buat harian kemanapun gitu ya. Tapi sirkulasi udaranya tetap maksimal, walaupun yang Max juga sama sih, karena sirkulasi udaranya kedua helm ini tetap maksimal. Cuman yang ini lebih simpel untuk penggunaannya, untuk desainnya lebih ringan juga, dan udah jelas tentu bakal cocok buat kalian nyari helmnya lebih terjangkau gitu. Lumayan kalian bisa saving Rp150.000 buat helm harian kalian. Oke, sekian review dari gue untuk kedua helm ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan dan selalu dilapangkan rezekinya. Dan ya, sampai jumpa di video berikutnya. Gue Rezandi dari Econ Hobby. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.